Halo teman-teman pecinta bola basket di Indonesia. Selamat datang kembali di channel Jumpshot. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu legenda NBA yang terkenal karena dia adalah salah satu sharpshooter terbaik di NBA dan salah satu pemain paling savage yang pernah bermain di NBA. Siapa lagi kalau bukan Larry Bird. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung mulai videonya. Nama Larry Bird pasti tak asing lagi bagi penggemar NBA. Legenda Boston Celtics tersebut adalah salah satu pebasket terbaik pada masanya. Larry Bird memulai karirnya di Indiana State University sebelum bergabung dengan NBA Boston Celtics pada tahun 1979. Selama 13 musim bersama Boston Celtics, dari musim 1979 hingga 1992, Larry Bird mempersonifikasikan hustle, konsistensi, dan keunggulan di semua bidang permainan sebagai scorer, passer, jumper, defense, team player, dan mungkin di atas segalanya yaitu sebagai clutch performer. Larry Bird sangat percaya diri sehingga dia dikenal sering berjalan-jalan ke bangku lawan sebelum tip-off dan memprediksi ia akan mendapatkan 40 poin untuk dirinya sendiri. Larry Bird adalah salah satu shooter terbaik, sehingga kadang-kadang dia juga berlatih 3 point dengan mata tertutup. Di antara orang-orang yang satu era dengan Larry Bird, mungkin hanya ada Magic Johnson yang dianggap sebagai pengumpan yang lebih baik dan merupakan pemain yang akan selalu terhubung dengannya selamanya. Larry Bird adalah pemain yang berkelas, percaya diri, dan pekerja keras, yang berkembang dalam tekanan dan menginspirasi rekan satu timnya untuk lebih berprestasi. Larry Bird lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1956 di West Baden Springs, Indiana, dan dibesarkan di kota terdekat yaitu French Lick, di mana ia sudah terlihat unggul dalam bola basket pada sejak usia dini. Larry Bird bersekolah di Springs Valley High School dan merupakan pemain kunci dari tim bola basket sekolahnya, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa pada saat dia lulus pada tahun 1974. Larry Bird melanjutkan pendidikannya di Indiana State, yang telah membukukan 12-14 rekor di masing-masing dari 2 tahun sebelumnya. Penonton pertandingan kandang berkisar sekitar 3.100 saat Bird tiba di kampus barunya. Tetapi seperti yang dia lakukan di Springs Valley, Bird mengangkat timnya ke kejuaraan. Larry Bird rata-rata membukukan statistik lebih dari 30 poin dan 10 rebound untuk Indiana State selama musim pertamanya. Penjualan tiket musiman meningkat 3 kali lipat. Stasiun TV menayangkan klip film Bird alih-alih iklan. Siswa bolos kelas untuk mengantri tiket 8 jam sebelum tip-off. Itu merupakan salah satu efek dari datangnya Larry Bird ke Indiana State. Larry Bird memulai karirnya ketika ia menjadi pilihan ke-6 pada NBA Draft pada tahun 1978 oleh Boston Celtics. Akan tetapi ia baru resmi bermain bersama Celtics setahun setelahnya, usai lulus dari Indiana State. Larry Bird memilih untuk kembali ke Indiana State selama 1 tahun lagi dan memimpin Sycamores ke pertandingan kejuaraan NCAA melawan Michigan State Spartans, tim yang dipimpin oleh superstar NBA masa depan, yaitu Magic Johnson. Itu adalah pertama kalinya kedua pemain bintang itu saling berhadapan dalam pertarungan, dan itu memulai persahabatan dan persaingan antara mereka. Magic Johnson dan Spartan menang, tetapi Larry Bird meninggalkan Indiana State tahun itu dengan penghargaan pemain terbaik USBWA College, penghargaan Naismith, dan penghargaan Wooden. Saat itu dia juga pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah NCAA. Larry Bird menandatangani kontrak dengan Boston Celtics untuk rekor pada saat itu yaitu $650.000 setahun. Larry Bird membuktikannya. Dengan musim 1979-1980, kemenangan Celtics meningkat 32 pertandingan menjadi 61 kemenangan dan 21 kekalahan, dan kembali ke puncak divisi mereka. Bermain di semua 82 game, Larry Bird memimpin timnya dalam mencetak gol, yaitu 21,3 poin per game, dan 10,4 rebound per game, steal 143, dan menit bermain yaitu 2.955, dan berada di urutan kedua dalam assist, yaitu 4,5 assist per game dan 3-pointer sejumlah 58. Pada tahun pertamanya, Larry Bird langsung memberikan dampak besar untuk Boston Celtics. Bukti nyatanya ia sukses mengantarkan Celtics ke final wilayah timur. Sayangnya di laga tersebut, Boston Celtics kalah dari Philadelphia 76ers. Meskipun Magic Johnson juga mengalami musim pertama yang mengesankan untuk juara NBA Los Angeles Lakers, Larry Bird dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Sebelum tahun kedua Bird, Celtics memperoleh center Robert Parrish dari Golden State Warriors dan merekrut Kevin McHale. Ketiga pemain itu membentuk garis depan legendaris, mungkin yang terbesar dalam sejarah NBA. Pada musim itu, Boston Celtics membukukan rekor 62 kemenangan dengan 20 kekalahan. Dan mereka mengalahkan Houston Rockets untuk merebut gelar juara NBA pertama bagi Larry Bird.
Musim-musim berikutnya, Larry Bird yang biasa bermain sebagai small forward dan power forward juga mendulang kesuksesan besar. Larry Bird sukses menghantarkan Boston Celtics meraih 3 gelar juara pada tahun 1981, 1984, dan 1986. Selain itu, pria kelahiran 7 Desember tahun 1956 ini juga membuktikan diri sebagai pemain terbaik di NBA dengan menyabet gelar Most Valuable Player 3 tahun beruntun pada tahun 1984 hingga pada tahun 1986. Berkat penampilannya yang impresif, Larry Bird sempat menyelamatkan popularitas NBA. Hal ini juga tak terlepas dari rival terberatnya, yaitu Magic Johnson. Pada eranya, Larry Bird dan Magic Johnson merupakan dua pemain yang memiliki rivalitas tinggi. Bahkan rivalitas mereka disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah NBA. Cerita Larry Bird menyelamatkan popularitas NBA tersebut tak lepas dari sosok Magic Johnson, karena pada saat itu liga banyak didominasi oleh pemain kulit hitam. Sempat muncul ketakutan akan menjadi kemerosotan karena banyaknya pemain kulit hitam di NBA. Hingga akhirnya kemunculan Larry Bird menghilangkan ketakutan itu. Sebab rivalitas antara Bird dan Johnson juga terlihat karena persaingan antara kulit hitam dan kulit putih. Bersama Magic Johnson yang juga masuk NBA pada tahun 1979 bersama Los Angeles Lakers, Larry Bird adalah tokoh kunci dalam merevitalisasi liga pada tahun 1980-an. Boston Celtics dan Los Angeles Lakers mendominasi pada saat itu, tampil di setiap kejuaraan NBA sepanjang dekade. Konsentrasi dan ketenangan dari Larry Bird juga tak tertandingi. Dia membuktikan dirinya sebagai satu pemain paling tak tergoyahkan di NBA. Boston Celtics mencapai playoff di setiap 13 musim bersama Larry Bird, meskipun ia melewatkan sebagian besar musim pada tahun 1988, 1989 karena cedera. Larry Bird mendapatkan posisi di NBA All-Star sebanyak 12 kali, dan dinobatkan sebagai All-Star Game MVP pada tahun 1982. Pada tahun 1990, Larry Bird mencapai tonggak sejarah dengan meraih 20.000 poin karir. Pada saat itu, Larry Bird juga dipersulit karena memiliki cedera punggung. Musim panas pada tahun 1992 menandai pertama kalinya Amerika Serikat mengirimkan atlet profesionalnya ke Olimpiade. Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, dan bintang NBA lainnya membentuk tim bola basket pria Amerika yang kemudian dikenal sebagai Dream Team. Larry Bird dan rekan satu timnya dengan mudah memenangkan medali emas Olimpiade untuk Amerika Serikat. Dan hanya beberapa minggu kemudian, Larry Bird mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemain NBA. Larry Bird mengakhiri karirnya dengan rata-rata poin 24,6 dan 10 rebound per game. Larry Bird memutuskan pensiun dari NBA, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1982, usai dirinya membela timnas Amerika Serikat di Olimpiade. Setelah pensiun, Larry Bird tak serta-merta melepaskan dirinya dari dunia basket. Ia mengabdi untuk Boston Celtics dan menjadi asisten pelatih dari tahun 1992 hingga pada tahun 1997. Pada tahun 1997, Larry Bird menerima posisi pelatih kepala di Indiana Pacers, sebuah langkah yang mengembalikannya ke negara bagian asalnya. Di tahun pertamanya menjadi pelatih, Larry Bird mengantarkan Indiana Pacers sampai ke final wilayah timur, sebelum dikalahkan oleh Chicago Bulls meskipun tidak memiliki pengalaman melatih sebelumnya. Larry Bird membawa Pacers ke rekor 58 kemenangan dan 24 kekalahan. Pada musim 1997-1998, Larry Bird dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Sebagai pelatih, Larry Bird juga hampir membuat Indiana Pacers menjuari NBA. Tapi sayang, di babak final mereka dihancurkan oleh LA Lakers. Dan setelah itu dia mengundurkan diri sebagai pelatih basket. Larry Bird kembali ke Indiana Pacers pada tahun 2003 sebagai presiden operasi bola basket. Pada akhir musim 2011-2012, dia dinobatkan sebagai eksekutif NBA terbaik. Hal itu menjadikannya satu-satunya orang yang dinobatkan sebagai NBA MVP, pelatih terbaik, dan eksekutif terbaik. Sempat berhenti karena masalah kesehatan, akhirnya pada tahun 2013, Larry Bird mengambil alih posisi yang sama di Indiana Pacers. Ia kemudian mundur lagi pada tahun 2017, tapi masih menjadi penasihat tim. Larry Bird secara universal dianggap sebagai salah satu pemain bola basket terhebat sepanjang masa. Memperkuat posisinya dalam sejarah NBA, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pemain top NBA pada tahun 1996.
dan dilantik ke dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame pada tahun 1998. Pada tahun 1999, dia terdaftar di nomor 30 di 50 atlet top ESPN Sports Century abad ke-20, dengan hanya 5 pemain bola basket lainnya yang berperingkat lebih tinggi. Selain masih berkecimpung di dunia basket setelah pensiun, Larry Bird bersama rival yang akhirnya menjadi sahabatnya yaitu Magic Johnson, mereka membuat buku non-fiksi berjudul When the Game Was Ours, hasil kolaborasi dengan seorang jurnalis bernama McMullen di tahun 2009. Meski telah lama pensiun, nama Larry Bird sendiri masih harum untuk para penggemar NBA, karena Larry Bird sangat berpengaruh di dalam ataupun di luar lapangan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Nantikan terus video-video yang akan datang di channel ini, karena kita akan bahas banyak hal menarik lainnya seputar dunia basket. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar dapat terus mendapatkan informasi dari channel ini. Terima kasih untuk teman-teman pecinta bola basket di Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.